Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu logika Bapak Muhsin Muiz yang saya muliakan, dan tak lupa pula teman-temanku prodi ekonomi syariah kelas A yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan diskusi pada kesempatan kali ini. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya keilmuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya, Eli Wahyuni, sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri kami yang akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, peranan, serta manfaat dari ilmu logika. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri pertama atas nama Abdul Mujib untuk menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu logika. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu logika, yakni Bapak Muhsin Muiz. Yang kami hormati jajaran pengurus kelas ekonomi syariah kelas A dan seluruh teman-temanku sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, atas berkat limpahan nikmatnya kita bisa menyelesaikan tugas presentasi pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tercurah haturkan keharibaan sang baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan sebuah materi tentang pengertian ilmu logika. Nah, kita sering mendengar logika. Nah, apa itu logika dan berasal dari manakah logika itu? Nah, logika berasal dari bahasa Latin, yaitu logos, yang berarti perkataan atau ucapan. Nah, dalam istilah lain, logika itu dikenal dengan mantik. Mantik berasal dari bahasa Arab, mengambil dari kata kerja natakoh, yang berarti berkata atau berucap. Nah, secara etimologis, logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata, ucapan, pengertian, pikiran, akal budi, dan ilmu. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mengenal atau mendengar kata logis. Nah, apa itu logis? Logis adalah masuk yang memiliki arti masuk akal. Oleh karena itu, logika terkait erat dengan hal-hal seperti pengertian, putusan penyimpulan, dan silogisme. Logika adalah filsafat yang praktis. Logika merupakan suatu pedoman atau pegangan untuk berpikir bagi setiap orang. Setiap orang pasti mempunyai akal pikiran. Nah, suatu pemikiran logika akan disebut lurus apabila pemikiran itu sesuai dengan hukum-hukum serta aturan yang sudah ditetapkan dalam logika. Nah,
Maka dari itu, pelajarilah logika mulai dari dasar sampai ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Logika adalah ilmu yang mempelajari metode-metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Nah, demikianlah kita dituntut untuk belajar. Artinya belajar mulai dari nol sampai tinggi, setinggi-tingginya. Kata logika pertama kali dipergunakan oleh Zeno dari Ctesium. Kaum sofis, Sokrates, dan Plato harus dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Karena logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Nah, logika menurut Aristoteles adalah ilmu untuk penyimpulan yang tepat. Logika merupakan batu fondasi yang penting bagi semua jenis pengetahuan. Buah pikirnya terkumpul dalam kompilasi yang disebut to organon. Namun, Aristoteles lebih menekankan soal silogisme. Logika menurut para ahli, yang pertama dari Ensiklopedia Britannica, logika adalah studi sistematik tentang struktur dan proposisi dan syarat-syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan menggunakan metode yang mengesampingkan atau proposisi dan hanya membahas logisnya saja. Nah, menurut Immanuel Kant, logika adalah the science of the law of understanding, yang artinya logika dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, logika umum, yakni universal, dan logika khusus. Selanjutnya, ruang lingkup logika. Lapangan penyelidikan logika adalah manusia itu sendiri. Kenapa manusia? Karena hanyalah manusia yang memiliki kemampuan berpikir. Makhluk hidup kecuali manusia itu tidak mempunyai akal pikiran. Nah, yang dipelajari menurut aspek budi atau berpikirnya, aspek berpikir dari manusia itulah yang kemudian disebut sebagai objek material logika. Aturan berpikir dipelajari dalam logika agar manusia dapat berpikir dengan semestinya, sehingga tercipta teknik-teknik berpikir yang menuntun cara berpikir lurus. Taraf kebenaran yang akan dihasilkan logika adalah taraf kebenaran formal. Walaupun logika hanya memberikan secercah kebenaran khususnya pada taraf kebenaran formal, tetapi yang sedikit itu tetap memberikan andil kepada manusia berpikir benar, lurus, dan tertib sesuai dengan hukum-hukum berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Maulana akan menjelaskan peranan dan manfaat logika. Kegunaan dan manfaat ilmu logika, ilmu mantik yang bertujuan membimbing manusia ke arah berpikir yang benar, logis, dan sistematik, mempunyai manfaat yang banyak. Di antara manfaat dan kegunaan ilmu logika adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan berpikir. Yang kedua, membuat seseorang berpikir tepat sehingga mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru atau salah.
Yang keempat, membantu orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang keenam, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam mandiri. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri-pemateri kami yang telah menjelaskan secara rinci mengenai pengertian, ruang lingkup, peranan, serta manfaat dari ilmu logika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.